Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Baik, jadi ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Ya, ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Jama' itu artinya menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu. Bisa digabungkan di waktu yang pertama dia atau di waktu yang terakhir. Bila kita gabungkan, dimajukan di waktu pertama, dalam bahasa Arab dimajukan disebut takdim, maka disebut jama' takdim namanya. Bila kita akhirkan di waktu yang terakhir, maka disebut dengan takhir, maka dinamakanlah jama' takhir. Yang boleh digabung tu dia punya beberapa syarat. Syarat pertama, jumlah rakaatnya tidak boleh berjumlah 2 rakaat saja. Harus lebih daripada 2 rakaat. Karena itu, solat subuh fajar itu tak bisa dijamak. Karena jumlahnya 2 rakaat. Karena itu, subuh fajar itu diletakkan oleh Allah jauh. Jauh ke isya, jauh ke zuhur. Sila pakcik lihat ya. Solat subuh ke zuhur masanya panjang. Ke isya masanya panjang. Dan diberikan kita keluangan waktu yang sangat luas supaya bisa menunaikan dengan sempurna subuh. Aturan yang kedua, jamaah itu bisa dilakukan dalam waktu solat yang berurutan, berangkaian. Tak boleh dia melompat kepada waktu yang lebih jauh. Misal, zuhur dengan asar, dia boleh jamaah. Maghrib dengan isya, dekat ke isya, dia boleh jamaah. Tapi tak bisa saya nak jama' zuhur ke maghrib. Tak. Ya, zuhur ke asar. Maghrib ke isya. Karena asar bisa jamaknya kemudian dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi jamak dengan maghrib. Maka maghrib jamak dengan isya, kemudian zuhur jamak dengan asar. Kapan kemudian solat itu bisa dijamak? Ya, kapan solat bisa dijamak? Di antara yang membolehkan kemudian jamak ada 2 kondisi. Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kondisi safar. Safar. Jadi ilat sebab hukumnya adalah safar. Ya. Berapa jarak safar ini yang diperkenankan untuk jamaah? Dalam hadis disebutkan 3 farsah. Kalau sekarang dikonvert sekitar 80 sampai 82 km. Ya, itu masafah. Ilatnya masafatus safar, jaraknya. Ya. Jadi kalau tuan melakukan perjalanan lebih daripada 80 km, 82 km, nah itu secara fiqih itu boleh untuk bisa ditunaikan jamaah. Ya, baik kemudian zuhur ke asar bisa dimajukan jadi takdim, atau misalnya zuhur ke asar diakhirkan di asar disebut dengan takhir. Ada ilat yang kedua. Masafah tu boleh jadi tak panjang, tapi masyakkahnya, kadar sulitnya tinggi. Ya, saya ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya tak nampak banyak macet lah. Biasa saja. Tapi kalau tuan jalan ke Jakarta, safar tu ke Jakarta, Jakarta Masya Allah. Kalau tak macet, heranlah orang. Kenapa tak macet ni? Jadi kalau tuan tanya berapa penduduk Jakarta, dia akan tanya balik. Siang atau ke malam? Kalau siang 20 juta, malam 10 juta saja. Tapi tak bisa menghindar dari macet. Saya ni tinggal di Bekasi. Ke Jakarta tu hanya butuh 15 minit saja. Tak sampailah kemudian 40 kilo, tak ada. Tapi kalau sudah macet, bisa 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Ya. Tak terbayang. Masyakkah namanya. Kadar sulitnya tinggi. Saya dari Jakarta, nak ke Kuala Lumpur, mau ke Kuala Lumpur. Terbang saja cuma butuh 2 jam. Saya berangkat kemudian dari zuhur sampai ke sini belum asar. Itu masafah. Tapi kalau saya ingin tempuh dengan motorcycle dari Jakarta sampai Kuala Lumpur, masyakkahnya tinggi, berat luar biasa. Nah, itu yang kedua disebut dengan kadar masyakkah. Kadang-kadang memang tidak ada safar, tapi masyakkahnya tinggi. Karena itu pernah ada di zaman Nabi SAW dalam suasana yang tidak dalam safar, tapi orang-orang rajin ke masjid, tiba kemudian ada badai, hujan lebat datang,
ya dimungkinkan tak bisa kembali ke masjid lagi, maka ada yang menjamak pada saat itu. Ada juga yang ilatnya, cukup dekat nih, tak sampai 80 kilo, tapi sulitnya perjalanan luar biasa. Ada penatnya, ada khawatir saat sampai waktu sholat sudah hilang, maka di situ boleh kemudian dia menjamak. Jadi ilatnya ada dua, satu masafah, jarak yang lebih dari 80 kilo, itu hanya jarak saja. Dari sini Pak Ci mau umrah, mau menunaikan haji, maka boleh kemudian jamak. Ada tempat, silahkan jamak. Walaupun itu dilakukan di dalam pesawat, boleh. Boleh, sambil bertayamum. Kemudian yang kedua, saya perjalanan dekat saja. Tapi ada masa-masa sulit, ada masyarakat yang bisa membuat waktu sholat saya hilang. Saya mau pergi ke Putrajaya, jaraknya dekat saja. Tapi ada kondisi-kondisi sulit, tiba kemudian macet, tiba kemudian sulit, penat. Kalau saya tak lakukan sampai Putrajaya bisa maghrib saya, hilang asarnya. Maka di situ boleh kemudian untuk menunaikan jamaah. Yang ketiga, yang kedua ada qasar. Qasar itu artinya menyingkat sesuatu. Menjadikan bilangan sholat dipersingkat kemudian menjadi 2 rakaat saja, dibagi 2. Syarat qasar hanya boleh mengurangi yang bentuknya genap saja, bukan yang ganjil, gazal. Karena itu maghrib tak bisa diqasar. Ya karena tak ada sholat maghrib 3 rakaat tak bisa dibagi 2. Tak ada sholat 1,5. Ruku langsung salam, tak ada. Ya. Zuhur boleh diqasar, jadi 2. Asar boleh diqasar, jadi 2. Isya boleh diqasar, jadi 2. Tapi yang sudah 2 tak boleh diqasar lagi. Awak ni mau pula lah qasar solat subuh besok dah. Insya Allah subuh saya mau qasar. Dari 2 jadi berapa? Ya 1 saya cukup. Tak. 2 sudah 2 saja. 3. Yang ketiga ada yang disebut dengan jamak qasar. Menggabungkan 2 waktu solat tadi dan bilangan rakaatnya itu dikurangi menjadi 2 saja. Kecuali bila isya digabungkan dengan maghrib, maka maghrib tetap 3, isyanya 2. Ya, kalau hendak diqasar. Maghrib tetap 3 karena maghrib tak bisa dibagi 2. Isyanya menjadi 2 karena dari 4 bisa dibagi 2. Paham sampai di sini? Kalau sudah dijamak dan diqasar, maka sholat sunnah itu umumnya tak perlu dikerjakan lagi. Ya, apa hadisnya? Idza maridul abdu di Al-Bukhari au safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba tu ada yang sakit atau dapat uzur dia, seperti perempuan-perempuan ni, maaf sekali, datang masa haidnya, masa sucinya dia bisa sholat. Bahkan sholat sunnah dia kerjakan, baca Quran dia lakukan. Tertiba kemudian, datanglah masa haid dia. Tak bisa dia sholat lagi. Maka dalam keadaan tak sholat itu, kutiba lahum mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Perempuan-perempuan tetap mendapatkan pahala dari amalan semasa sucinya. Karena itu mohon berkenan saya nak berikan nasihat kepada puan-puan semua. Bila masih ada masa suci dan haidnya, maka segera perbanyak amal soleh di masa sucinya. Tambahkan amalan sunnah. Tambah sholat sunnah, rawatibnya, baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat tiba masa haidnya, semua pahala itu dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Sebab kalau sudah habis masa itu, tiba masa menopause, akan sama dengan lelaki. Di perempuan itu luar biasa. Tak sholat, dapat pahala sholat. Tak baca Al-Quran, dapat pahala Quran. Baca. Bukti alhamdulillah ya. Kita hari ini tak sholat, dapat pahala sholat. Belum tentu. Kalau selama dia suci, dia tak mau sholat. Tak laki tidak. Laki berbeza. Kalau dia punya kebiasaan sholat sunnah, dia punya kebiasaan baca Al-Quran, tiba kemudian safar, safar. Paci safar lah dari Kuala Lumpur ke Penang. Agak jauh jaraknya. Tiba kemudian singgah di tempat untuk sholat. Mau dijamak qasar. Zuhur dengan asar. Zuhur 2, asar 2. Terbiasa sholat sunnah. Karena dia mau jamak dan qasar menjadikan 2, maka hadisnya berkata, tak perlulah tunaikan sholat sunnah lagi. Bukan dilarang, kalau maupun boleh, sila. Tapi tak perlu dikerjakan. Sebab kenapa? Yang wajib saja dikurangi. Kenapa Pakcik tambah dengan yang sunnah? Jelas ya? Nah saat Pakcik tak kerjakan sholat sunnah, pahala sunnahnya tetap dituliskan. Dapat pahala. Pilih mana? Bekerja belum tentu dapat gaji, atau tak bekerja dapat gaji.
Ya? Ini rumus banyak nih. Sama dengan puasa sunnah. Ada orang puasa Isnin Kamis. Tiba dia mau pindah ke puasa Daud. Daud itu kan puasa sehari, besoknya tidak. Isnin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Ya kan? Di puasa Daud. Ingat, cuma puasa Daud. Di hadis tidak ada kemudian sholat Daud misal. Ya, sholat Daud itu apa Ustaz? Subuh sholat, zuhur tidak kan itu? Ya, bukan. Puasa Daud. Nah, kalau kita puasa Daud, pindah kita nih dari yang kecil jadi tinggi. Tertingginya sunnah itu puasa Daud. Senin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Biasanya Isnin Kamis kita puasa, tiba ke puasa Daud. Bersamaan dengan Kamis, waktunya berbuka. Maka cukup berbuka saja, tak perlu puasa. Saat Tuan kemudian tak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan karena kebiasaan yang semula. Jangan terlampau soleh. Ya, berbuka, dapat pahala di situ. Walaupun dilakukan tak berdosa, cuma nanti merubah ritme metabolisme tubuh kita, sehingga puasa yang dimaksudkan belum tentu bisa menyehatkan. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Bismillah.